Ayat hari ini adalah Kejadian 43, ayat 25-34. Mari kita baca bersama. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat. Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Saya akan berbagi firman dengan judul Di Hadapan Meja Makan yang Terpisah. Awal tahun ini ada sebuah drama yang ditayangkan berjudul You Have Done Well. Saya dengar drama itu sangat populer hingga menimbulkan demam guansik. Terutama populer di kalangan wanita. Ini karena dalam drama tersebut, Guansik muncul sebagai seorang pria yang hanya memandang satu wanita seumur hidupnya. Saya rasa bukan hanya karena karakternya. Jika peran itu saya yang mainkan, apakah akan sepopuler itu? Park Bo Gum katanya akhir-akhir ini rajin gereja, dan saya rasa penampilannya memainkan peran besar. Saya belum menonton keseluruhan drama itu, hanya melihat adegan-adegan terkenalnya melalui video. Drama ini menggambarkan kehidupan orang-orang di Pulau Jeju. Drama ini juga menangkap proses perubahan dalam sejarah modern Korea. Terutama, di antara dialog yang digunakan dalam drama ini, ada perkataan yang diucapkan oleh seorang penyelam wanita Jeju. Perkataan itu dalam dialek Jeju adalah saram siminda sarajinda. Meskipun bahasa Korea Anda tidak begitu mengerti, bukan? Jika diterjemahkan, artinya adalah seiring berjalannya waktu, semua akan terlewati. Dialog ini disampaikan sebagai pengakuan seorang yang disebut sebagai kapten dalam buku berjudul Saat Menghadapi Napas. Bagaimana jika kita saling menyapa dengan orang di sebelah kita, seperti ini? Seiring berjalannya waktu, semua akan terlewati. Sudahkah Anda menyapanya? Dan dalam salah satu adegan drama You Have Done Well itu, ada adegan di mana tokoh utama wanita, Ae-sun, yang akan menikahkan putrinya, mengenang masa-masa awal pernikahannya. Adegan itu adalah saat Guansik yang sedang makan, memutar badannya sambil memegang mangkuk nasinya. Adegan itu, saat Guansik memutar setengah badannya, dikenang sebagai momen bersejarah yang menandai janji seumur hidupnya untuk menjadi pendamping Ae-sun. Ae-sun bahkan mengenangnya sebagai sebuah revolusi yang terjadi di desa mereka. Saya sangat suka dialog yang diucapkan Guansik saat ia berbalik. Ia tidak berkata, aku juga ingin makan bersama Ae-sun, melainkan, aku juga ingin makan bersama ibu. Jelas perasaannya itu ditujukan untuk istrinya, Ae-sun. Tetapi Guansik dengan cerdik menyampaikannya dengan mengacu pada pemandangan ayahnya yang makan bersama neneknya, dengan berkata, aku juga ingin makan bersama ibu. Waktu saya kecil pun, jika pergi ke desa, meja makan selalu disiapkan dengan cara seperti ini. Kakek, putra sulung, dan cucu sulung makan di satu meja, sedangkan para wanita dan anak-anak lelaki lainnya berkumpul dan makan bersama. Di meja makan keluarga yang berdesakan di kamar kecil pada masa itu pun, ada semacam garis yang tak terlihat. Terasa ada dinding atau garis yang seolah-olah menunjukkan adanya anggota keluarga yang lebih tinggi dan lebih penting. Meja makan yang terpisah itu hanyalah soal berbalik setengah putaran. Tetapi untuk berbalik 180 derajat itu pun dibutuhkan keberanian, seperti sebuah revolusi.
Dalam nas hari ini pun, diceritakan tentang keluarga yang sedang makan. Mereka telah terpisah untuk sementara waktu dan kini duduk bersama setelah sekian lama. Namun, mereka tidak duduk mengelilingi satu meja, melainkan duduk di hadapan meja makan yang disiapkan secara terpisah. Mari kita baca bersama nas hari ini, Kejadian 43 ayat 32. Lalu dihidangkanlah makanan, bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Yusuf bertemu kembali dengan kakak-kakaknya. Saat pertama kali mereka datang, mereka tidak membawa Benyamin, adik kandung Yusuf, yang lahir dari ibu yang sama, Rahel. Pada kunjungan kedua kali ini, kakak-kakaknya membawa Benyamin. Dan setelah sekian lama, saudara-saudara itu duduk bersama untuk makan. Tempat ini jelas merupakan tempat makan bagi saudara-saudara yang memiliki satu ayah. Namun di tempat makan itu ada garis tak terlihat yang ditarik. Garis itu ditarik karena Yusuf, yang kini berkedudukan sebagai orang Mesir, tidak bisa makan bersama kakak-kakaknya yang adalah orang Ibrani. Orang Mesir menganggap makan bersama orang Ibrani sebagai suatu kenajisan. Sebenarnya, penyebab mendasar mengapa meja makan disiapkan terpisah-pisah seperti ini adalah karena kakak-kakak Yusuf. Rasa benci dan iri terhadap adiknya membuat mereka tidak bisa lagi makan semeja. Itu karena mereka telah menjual Yusuf sebagai budak. Karena itu, mereka hidup terpisah dan kini bertemu sebagai orang dari negara yang berbeda. Sekarang, Yusuf makan bersama kakak-kakaknya setelah sekian lama. Tetapi karena alasan yang sedikit berbeda dari sebelumnya, sekali lagi, sebuah garis tak terlihat ditarik di atas meja makan mereka. Garis itu adalah garis yang mencerminkan rasa superioritas dan penghinaan atau pengabaian terhadap orang lain. Pikiran bahwa makan bersama orang asing akan membuat najis. Atau dengan kata lain yang lebih langsung, pikiran bahwa akan menjadi kotor, tercemar. Jadi, garis yang ditarik di atas meja makan itu secara tersirat mengandung perasaan superioritas dan penghinaan terhadap orang lain, dengan mengatakan, "Aku bersih, tetapi kamu kotor." Dengan meja makan yang terpisah dan garis tak terlihat yang ditarik di antara mereka, orang-orang mengekspresikan diskriminasi, pengabaian, dan penghinaan terhadap orang lain dalam diam. Sebenarnya, kita pun sekarang ini sering dengan mudah narik garis seperti ini. Ini adalah cerita saya mengikuti pelatihan staf dulu. Saya sedang mengikuti pelatihan misi jangka pendek selama 6 minggu di kantor pusat di Filipina. Di sana, saya pernah mendengar cerita tentang seorang misionaris yang melayani di sana. Beliau adalah direktur perwakilan dari sebuah organisasi misi. Staf lain mengatakan bahwa mereka hampir tidak pernah makan bersama dengan direktur perwakilan itu. Saya dengar, kecuali ada acara khusus dalam setahun, beliau hampir selalu makan secara terpisah. Mendengar ini, saya berpikir dalam hati, apakah karena beliau seorang direktur? Pikir saya. Apakah karena beliau orang penting jadi tidak mau makan semeja dengan staf biasa? Pikir saya. Namun, kenyataannya seperti ini. Beliau tidak makan bersama kami, orang Korea. Melainkan setiap waktu makan, beliau makan bersama dengan penduduk lokal Filipina. Beliau makan bersama orang-orang Filipina yang bekerja di pusat pelatihan, terutama dengan ibu-ibu Filipina yang memasak di dapur. Ibu-ibu Filipina yang bertugas di dapur sudah sangat lama memasak untuk orang Korea, jadi mereka sudah sangat tahu selera orang Korea. Setiap kali makan, mereka selalu menyiapkan masakan lokal yang bisa dinikmati orang Korea dengan lezat. Namun, direktur perwakilan itu tidak memakan makanan yang kami makan. Beliau tidak makan makanan yang sudah disesuaikan dengan selera Korea, melainkan makan makanan yang sama seperti yang dimakan penduduk lokal bersama dengan mereka. Bahkan, misionaris itu tidak hanya makan makanan yang dimakan penduduk lokal, tetapi juga makan dengan cara penduduk lokal makan. Saya dengar pada waktu itu ada sebagian penduduk lokal yang tidak makan dengan sendok. Saat makan bersama orang-orang seperti itu, misionaris itu pun makan tanpa sendok dengan tangan. Beliau sedang menghapus garis yang ditarik di meja makan. Dan dengan cara itulah, beliau sedang melakukan misi yang sesungguhnya. Saya juga pernah mencoba meniru penduduk lokal di ladang misi seperti beliau. Itu terjadi saat saya pergi misi jangka pendek ke Vietnam pada akhir tahun 90-an. Waktu itu Bandara Internasional Incheon belum dibangun. Saat itu tidak banyak orang yang pergi ke Vietnam seperti sekarang. Saya diundang makan,
dan akhirnya makan bersama dengan misionaris lokal dan seorang penatua yang mengundang kami. Penatua itu biasanya sangat menyayangi saya. Di acara makan itu, penatua itu berkata begini, "Tuan Kim, Anda bilang ingin melayani kan? Kalau begitu, Anda harus bisa makan ini." Sambil memberikan sejenis sayuran yang ditata di salah satu sisi piring kepada saya untuk dicoba. Karena saya akan melayani, dengan berani, saya memasukkan semua sayuran di atas piring itu ke dalam mulut saya dalam satu suap. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Saya masih ingat persis rasanya sampai sekarang. Rasanya persis seperti mengunyah sabun. Atau terkadang terasa seperti kosmetik yang masuk ke dalam mulut. Karena rasa sayuran yang baru pertama kali saya coba itu, saya jelas sedang mengunyah. Tetapi saya sama sekali tidak bisa menelannya. Mulut saya penuh dengan air liur, dan mata saya mulai berkaca-kaca. Karena para penduduk lokal di restoran itu sedang melihat, saya tidak bisa memuntahkannya. Jadi, saya menahannya dengan paksa dan menelan semuanya. Sayuran itu ternyata adalah daun ketumbar. Saat itulah saya pertama kali mencoba daun ketumbar. Meskipun saya sudah merasakan daun ketumbar sejak dini, saya masih tidak ingin merasakannya lagi sekarang. Aromanya begitu kuat, sehingga sejak hari itu, selama periode misi jangka pendek, saya tidak bisa makan dengan benar. Setiap kali saya makan makanan lokal, saya selalu mencium aroma itu di setiap makanan. Pho yang terkenal enak pun berbau seperti itu. Pokoknya setiap masakan berbau seperti itu. Bahkan saya pikir mie instan dalam kemasan cup akan baik saja. Jadi saya mencobanya di terminal bus, sambil menunggu bus. Tetapi, saya juga tidak bisa memakannya. Ternyata ada daun ketumbar di dalam bumbunya. Selama jadwal misi jangka pendek itu, suatu hari ada jadwal untuk berjalan kaki selama 3 hari 2 malam ke daerah terpencil, yang tidak bisa dijangkau mobil untuk bertemu dengan suku-suku pedalaman. Saat itu, saya mengalami pengalaman luar biasa dalam hidup saya, yaitu mengalami mabuk perjalanan saat berjalan kaki. Saya tidak sedang naik mobil, tetapi berjalan kaki, dan saya mabuk perjalanan. Kenapa? Karena saya sedang berjalan di antara ladang daun ketumbar. Bagi saya, bau daun ketumbar sangat menyengat, tetapi anggota rombongan lainnya sama sekali tidak merasakannya. Saya mengalami pengalaman luar biasa mabuk perjalanan saat berjalan kaki karena daun ketumbar. Seperti ini, melintasi garis yang ditarik di atas meja makan bukanlah hal yang mudah. Murid-murid Yesus pun sangat kesulitan melintasi garis ini. Mari kita lihat Galatia pasal 2 ayat 11-13. Mari kita baca bersama sambil melihat teks di layar. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Peristiwa ini terjadi di jemaat Antiokhia di Syria. Pada masa gereja mula-mula, sebuah jemaat didirikan di wilayah Antiokhia di Syria. Sebagian besar anggota jemaat Antiokhia ini terdiri dari orang-orang bukan Yahudi. Sebuah masalah muncul di dalam komunitas ini, yaitu masalah perjamuan makan bersama antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi. Sama seperti orang Mesir yang tidak mau makan dengan orang Ibrani, orang Yahudi pun enggan makan bersama orang bukan Yahudi. Budaya makan ini tidak hanya terjadi di kalangan Yahudi, tetapi juga di dalam komunitas Kristen. Petrus pada awalnya tidak menganggap perjamuan bersama ini sebagai masalah. Petrus, yang adalah seorang Kristen Yahudi, dengan wajar makan bersama anggota jemaat Antiokhia, yaitu orang-orang Kristen bukan Yahudi. Namun, ketika beberapa orang Kristen Yahudi dari Yerusalem datang, seperti yang disebutkan di ayat 12, beberapa orang dari kalangan Yakobus mengunjungi jemaat Antiokhia, masalah pun muncul. Petrus menjadi sungkan terhadap orang-orang Kristen Yahudi yang datang dari Yerusalem, sehingga ia berhenti makan bersama dengan jemaat Antiokhia. Paulus menegur keras tindakan Petrus ini. Ia mengatakan itu sama dengan kemunafikan. Kemunafikan yaitu tindakan orang munafik. Ia menegurnya karena seolah-olah memakai topeng. Di dalam gereja pun muncul sebuah garis. Dengan garis itu, orang-orang terbagi menjadi pihak ini dan pihak itu. Orang yang bisa makan bersama dan orang yang tidak bisa makan bersama. Diskriminasi dan superioritas muncul di dalam komunitas. Namun ada seseorang yang menghapus garis ini dan melintasinya untuk kita. Dialah Tuhan kita.
Tuhan kita ingin menghapus segala garis diskriminasi, segala tembok superioritas yang ada di antara kita. Mari kita lihat Matius pasal 9 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama sambil melihat teks di layar. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Matius, penulis Injil pertama, mengenang hari saat ia pertama kali bertemu Tuhan dengan cara ini. Ia mengenang bahwa Tuhan masuk ke rumahnya yang berdosa. Dan saat itu teman-teman Matius, para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, makan bersama Yesus. Ia menyampaikan kejadian hari itu dengan penuh haru. Namun kejadian ini tidak dikenang dengan penuh anugerah oleh semua orang. Bagi sebagian orang, ini menjadi hal yang sangat mengganggu. Orang-orang Farisi mengkritik, bagaimana bisa makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa? Dan tanpa mempedulikan kritik itu, Tuhan kita, seperti yang dikenang Matius, berkata, "Orang sakitlah yang membutuhkan tabib." Demikianlah Tuhan menghapus garis di atas meja makan itu. Matius mengenang Tuhan kita di dalam Injilnya, yang telah melintasi garis itu untuknya, garis yang tidak seorang pun mau melintasinya. Pada zaman Yesus pun, di atas meja makan ada garis-garis yang ditarik dengan jelas. Kami orang benar dan kalian orang berdosa tidak bisa makan bersama. Kami orang benar bisa menjadi kotor karena kalian orang berdosa. Demikian orang-orang menarik garis di atas meja makan. Tuhan kita menghapus garis yang ditarik oleh orang-orang itu. Beliau mengajarkan bahwa tidak boleh ada garis seperti itu di atas meja makan. Orang-orang berkata, tidak boleh karena dia orang berdosa. Tetapi Tuhan kita berkata, justru karena dia orang berdosa, maka harus begitu. Orang-orang khawatir, kita bisa menjadi kotor, tetapi Tuhan kita berkata, mereka bisa menjadi bersih. Seperti inilah Tuhan kita menghapus garis-garis yang ditarik oleh manusia, terutama garis yang lebih jelas terlihat di atas meja makan. Jemaat yang terkasih, di dalam kisah meja makan yang terpisah dari saudara-saudara Yusuf, kita melihat garis-garis yang telah kita tarik, dan kita juga merenungkan garis-garis yang telah dihapus oleh Tuhan kita. Meja makan yang telah dibukakan bagi kita. Dengan menghapus garis itu, bukan sekadar meja makan di mana kita bisa bersekutu dengan damai dan makan bersama dengan sesama. Meja makan yang kesanalah Tuhan mengundang kita dengan meruntuhkan tembok pemisah dan menghapus segala garis yang ada, pada akhirnya adalah perjamuan surga Allah kita. Di sana kita akan berbagi persekutuan meja makan bersama Allah. Mari kita baca bersama Lukas, pasal 22 ayat 30 sambil melihat teks di layar. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Tuhan kita yang menghapus garis dan meruntuhkan tembok, sedang mengundang kita ke meja makan Bapa yang berkelimpahan itu, ke meja makan surga. Sekarang, ada satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah diundang ke perjamuan surga itu. Yaitu, kita juga harus menghapus garis-garis yang telah kita tarik di meja makan kita. Seperti yang dilakukan Tuhan, dan mengundang orang lain ke meja makan Allah. Apakah kita tidak sedang menarik kembali garis yang telah dihapus oleh Tuhan? Apakah kita tidak sedang menghalangi orang lain untuk masuk, padahal Tuhan telah memungkinkan kita untuk melintasinya? Saya sudah 20 tahun di gereja ini, kamu yang baru 2 tahun tahu apa? Apakah kita tidak sedang menarik kembali garis yang telah dihapus oleh Tuhan? Kiranya pagi ini menjadi waktu bagi kita untuk merenung. Seperti Guansik yang berbalik setengah putaran, berbaliklah. Seperti Tuhan kita yang berbagi persekutuan meja makan tanpa tembok dengan orang-orang berdosa. Semoga kita juga menjadi kehadiran yang hangat bagi sesama kita. Malam ini, sebagai ganti ibadah malam, kita akan mengalami perjamuan surga ini di setiap rumah kita dengan makan malam bersama. Saya merekomendasikan Anda untuk berpartisipasi dalam persiapan makanan sederhana untuk program gereja makan malam. Meneladani Tuhan kita yang merobohkan tembok antara kita dan Allah, sambil berkata bahwa tidak boleh ada garis apapun di atas meja makan. Marilah kita juga meruntuhkan tembok yang telah kita bangun terhadap seseorang dan menghapus garis-garis. Agar kita semua menjadi jemaat yang berbagi kehangatan dan hati, sehingga siapapun dapat datang dan makan bersama. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda.
Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan kepada kita. Mari kita renungkan garis yang telah dihapus oleh Tuhan kita. Dan mari kita introspeksi apakah ada garis yang telah kita tarik, agar tembok antara kita dan Allah diruntuhkan, dan garis yang ditarik antara kita dan sesama dihapus, sehingga komunitas kita, keluarga kita, dapat hidup sambil mengalami perjamuan surga. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih. Karena Engkau telah menghapus garis dan meruntuhkan tembok, kami memperoleh hak untuk mengambil bagian dalam perjamuan surga. Bukan hanya kami yang mengambil bagian dalam perjamuan itu, tetapi biarlah saudara-saudari kami dan juga sesama kami bersama-sama menghapus garis dan meruntuhkan tembok agar kami semua dapat mengambil bagian dalam perjamuan surgawi bersama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.